Assalamualaikum semuanya. Jadi di video kali ini aku sekarang mau ngejelasin tentang apa bedanya kebidanan sama keperawatan. Karena banyak banget yang DM ke aku, nggak banyak banget sih, kayak ya udah ada gitu. Jadi mari kita bahas apa bedanya kebidanan sama keperawatan. Nah, mari kita bahas buat kesamaannya dulu ya, kesamaan antara bidan sama perawat. Ya, seperti yang kita tahu, bidan sama perawat itu adalah sama-sama tenaga kesehatan, sama-sama harus kuliah dulu. Nah, kuliahnya itu kalau misalkan keperawatan itu dia jenjangnya ada D3, terus ada nurse. Sebenarnya ada S1, tapi sekarang S1 kayak nggak berlaku gitu, jadi harus langsung lanjut ke nurse, itu profesi. Jadi dari S1 lanjut profesi 1 tahun. Nah, jadi kalau misalkan mau D3 mau profesi nggak bisa cuma S1, ngerti kan guys? Nah, itu perawat. Nah, untuk kebidanan juga sama. Kebidanan sekarang ada D3 sama ada S1, sama ada profesi bidan. Kan buat D4 itu sebenarnya masih ada untuk kebidanan, tapi nanti selanjutnya ya sama kayak perawat, nggak akan berlaku D4 atau S1-nya, jadi harus langsung lanjut profesi bidan gitu. Itu persamaannya. Jadi harus sama-sama kuliah dulu dan sama-sama harus punya STR, surat tanda registrasi. Itu harus ngelewatin UKOM dulu. UKOM itu uji kompetensi gitu guys. Nah, selanjutnya kalau misalkan perbedaannya itu perbedaannya bidan itu fokus buat yang ngelahirin, buat yang ngebantu ngelahirin gitu. Sebenarnya nggak cuma ngelahirin sih, kayak KB, terus kayak imunisasi, MTBS, MTBM kayak gitu. Nah, itu kebidanan. Tapi kalau misalkan buat keperawatan, dia mencakup semuanya, tapi nggak bisa nolong persalinan sendiri, kecuali yang S2 perawat maternitas kalau nggak salah. Nah, itu baru bisa nolong lahiran. Kalau misalkan cuma perawat D3 itu nggak bisa nolong lahiran sendiri. Nah, kalau bidan bisa nolong lahiran sendiri yang D3 gitu. Bedanya itu. Nah, selanjutnya buat kebidanan itu bisa buka praktek, bisa buka klinik sendiri, kayak nolong lahiran sendiri. Nah, itu bisa kebidanan. Kalau buat sekarang kebidanan itu buka praktek harus profesi, nggak bisa D3 kayak kemarin. Kalau D3 itu bisa pas tahun-tahun kemarin. Jadi sekarang untuk D3 belum bisa buka praktek lagi, bisanya profesi bidan gitu. Jadi harus kuliah lagi. Selanjutnya buat keperawatan itu bisa buka atau enggak jadinya. Nah, kalau buat keperawatan itu bisa buka, tapi setahu aku yang di dekat rumah tuh ya jadinya kayak perawatan luka, kayak home care gitu. Terus apa lagi ya? Sunat. Nah, kalau misalkan mau sunat itu ya harus ikutan pelatihan lagi. Ya, masing-masing ada tupoksi kerjanya masing-masing gitu, bidan atau perawat. Nah, kalau misalkan ditanya ke aku mendingan bidan atau perawat, karena aku sekarang juga kerja bukan jadi bidan, maksudnya masih di lingkup kesehatan tapi bukan jadi bidan tok gitu. Ya, aku sih lebih milih kebidanan sih, tetap bidan. Cuman kalau buat kalian yang kira-kira aduh malas nih kayaknya, atau nggak ada nih pikiran buat buka praktek nanti ke depannya,
mendingan keperawatan aja gitu. Kalau keperawatan kalian bisa lebih luas cakupannya gitu. Tapi kalau misalkan kalian niat pengen buka klinik sendiri, atau misalkan orang tuanya nyuruh ya kamu jadi bidan aja, bidan yang di daerah sini juga gini ya, kalian tahu lah ya kayak gitu. Nah udah, kalian mendingan kebidanan aja gitu. Cuman kalau misalkan kalian pikirannya nggak mau capek nanti harus buka klinik atau apa, dan ujung-ujungnya kerja di rumah sakit, ya kalian mendingan ambil keperawatan aja gitu guys. Semoga menjawab apa yang kalian bingungin, dan semoga ini menjadi pencerahan buat kalian yang mau masuk kuliah bingung harus kemana. Semoga dengan video ini terjawab semua. Nah kalau gitu aku pamit dulu. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe di channel YouTube aku, dan kalian boleh